Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الصلاة والسلام على أفضل الشاكرين وأعظم الحميد محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Pemirsa dan pendengar TV dan Radio Roja, azani Allahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuliakan kita dengan kita berpegang teguh kepada ajaran al-Islam, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbincang tentang beberapa motivasi at-tarbiyah, at-ta'lim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabinya untuk tujuan itu. Di tengah seluruh permasalahan yang terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dengan penjelasan di dalam Al-Qur'an dan juga dijelaskan sendiri oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nabiyyu, inna arsalnaka basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi wa sirajan munira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah mengutusmu basyira, untuk memberikan berita gembira, wa nadhira, dan untuk memberikan peringatan, wada'iyan ilallah, dan Allah Subhanahu wa taala mengutusnya sebagai da'iyan ilallah, yang menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan semua itu juga diutus sebagai seorang yang kemudian berfungsi sirajan munira, yang memberikan penerangan yang begitu terang benderang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah umat ini untuk seluruh manusia adalah sebagai basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallah wa sirajan munira. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan di dalam hadisnya, dalam sebuah riwayat Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Innallaha lam yab'athni mu'annitan wala muta'annita, walakin ba'athani mu'alliman muyassira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengutusku menjadi seorang yang memberatkan, seorang yang
keras kepala, akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengutusku sebagai seorang muallima, seorang guru, seorang yang memberikan pengajaran, seorang yang melaksanakan pembelajaran, muyassira dan memberikan kemudahan. Ikhwatal Islam, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dan dari penjelasan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, maka sesungguhnya at-tarbiyah wa ta'lim adalah merupakan cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan manusia ke dalam fitrahnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diutus nabi kecuali memang mereka membutuhkan nabi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk kembali kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dapatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidup beliau alaihi salatu wasallam melaksanakan ini dengan berbagai caranya, ya. Melaksanakan tarbiyah, melaksanakan dakwah, ya, ke berbagai kalangan, ya, ke berbagai tempat dan dengan berbagai cara. Maka kita ingin mengambil beberapa pelajaran seputar motivasi yang ada pada tarbiyah dan ta'lim yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita contoh untuk umat ini, ya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan di tempat kita, di negara kita, berbagai amaliyah, tarbiyah dan ta'lim. Kita berusaha untuk menjadikan apa yang telah kita lakukan itu benar-benar mengambil contoh-contoh yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khairu muallimin, sebagai sebaik-baik muallim, ya. Sebagai seorang yang mempunyai predikat muallim dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa taala, dan dipertegas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Apabila kita mempelajari lebih jauh tentang pembahasan ini, maka semakin kita membaca, semakin kita mengetahui ternyata masih jauh sekali antara kita dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kita selalu berusaha untuk mencapai apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengambil beberapa hikmah, beberapa pelajaran dari apa yang sampai kepada kita, ya. Baik dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dalam contoh kehidupan para ulama salafus saleh. Yang pertama, bahwa tarbiyah dan ta'lim itu harus didasarkan kepada Islam secara utuh. Kalau kita perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah umat manusia. Hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah berbagai kesalahan, berbagai problem, berbagai permasalahan yang terjadi, ya. Permasalahan akhlak, permasalahan moral, ya. Permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari, permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan kemasyarakatan, sosial, ekonomi. Utamanya adalah bagaimana mereka memahami arti daripada kehidupan ini. Untuk apa mereka, kenapa mereka diciptakan, dan apa yang harus mereka lakukan di dalam kehidupan dunia ini. Permasalahan yang sangat kompleks sekali yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan apa yang terjadi saat itu kurang lebih terjadi pula di zaman-zaman setelahnya. Artinya beberapa permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan obatnya, yaitu manhaj Qur'ani, manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengembalikan manusia ke dalam fitrah mereka, membawa manusia ke dalam Islam, di mana ini adalah iman yang telah dibawa semenjak mereka diciptakan di alam dzurriyyah. Maka apabila kita berusaha untuk berada di lingkungan tarbiyah dan ta'lim, pendidikan, sekolah, madrasah, pesantren, perguruan tinggi, dan berbagai komunitas pendidikan, maka landasan yang utama, landasan yang pertama adalah Al-Quran was Sunnah. Kitab Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada keduanya terdapat apa yang cukup dibutuhkan oleh manusia, utamanya adalah berkaitan dengan penggerak seluruh aktivitas manusia, yaitu hati. Dan karena Islam itu adalah agama Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, yang utuh, satu kesatuan, maka janganlah dipisah-pisahkan dan janganlah dikotak-kotakkan atau diambil sebagian dan ditinggal sebagian yang lain. Islam ini adalah al-kamil, sempurna. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh umat bahwa agama Allah Subhanahu wa taala harus diambil secara utuh. Maka kalau kita kembali kepada masalah ini, Islam adalah akidah, Islam adalah syariah, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, al-Islamu aqidah wa syariah. Ya. Di dalamnya berarti berkaitan dengan keimanan seseorang, keyakinan seseorang terhadap seluruh berita-berita gaib, terhadap seluruh berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya juga ada syariah. Ada permasalahan ibadah, ada permasalahan muamalah, ada permasalahan yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Maka ini semua adalah merupakan Islam yang harus diambil. Ya. Apabila seorang misalnya di dalam sebuah sekolah membuat sebuah kurikulum pendidikan misalnya, maka hakikatnya dia harus mengajarkan seluruh Islam itu sesuai dengan tingkatan masing-masing. Apa yang diajarkan untuk anak yang masih kecil, yang kemudian menginjak remaja, kemudian dewasa, dan seterusnya. Dan karena kita terkadang sudah mendapatkan sebuah ramuan dari berbagai sumber tentang apa yang kita dapatkan di lembaga-lembaga pendidikan misalnya. Meskipun itu adalah materi tentang diniyah, materi tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka penting kiranya perkara yang kedua adalah melakukan at-tasfiyah wa tarbiyah. Yaitu bahwasanya Islam ini telah datang melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam perjalanannya kadang-kadang mengalami beberapa penyimpangan oleh pemeluk
agama Allah Subhanahu wa taala ini. Karena berbagai sebab. Karena mungkin belum sampainya mereka kepada Islam secara utuh. Atau karena bahkan kesengajaan dari musuh-musuh Islam. Atau karena hawa nafsu manusia. Maka penting kiranya untuk dikembalikan kepada Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW di dalam lembaga-lembaga pendidikan kita. Yaitu tasfiyah. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala mengatakan, La budda an nabda'a bit-tasfiyati wa ayyu harakatin lam tubda biha la faidata minha mutlaqa. Bahwa tarbiyah itu harus diawali dengan tasfiyah. Sebab apa yang akan diberikan apabila ternyata adalah sebuah asupan yang sesungguhnya bukan obat yang dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita keliru, kita salah, akhirnya tidak terkena kepada sasarannya. Sehingga beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa ayu harakah. Dan gerakan apapun, ya, untuk islah, untuk memperbaiki, untuk dakwah, ya, yang tidak mendasarkan kepada Islam yang ditasfiyah ini, ya, la faidata minha mutlaqa, maka tidak akan mendapatkan atau memberikan faedah, ya, secara mutlak. Penting di sini untuk kemudian kita kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendidik manusia, mendidik peserta didik, ya, berdasarkan Islam yang sudah ditasfiyah dari segala kemungkinan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Dan kita mentarbiyah pada Islam yang benar-benar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini membutuhkan perjalanan yang tidak gampang dan membutuhkan bahu-membahu antara lembaga-lembaga pendidikan Islam. Ya. Apalagi kita hidup pada masa di mana tantangan-tantangan yang berkaitan dengan kurikulum pendidikan ini sangatlah banyak. Sehingga apa yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam adalah mereka bekerja sama, mereka saling bahu-membahu, mereka bersama-sama membuat dan menyiapkan kurikulum yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah yang kemudian diajarkan untuk peserta didik. Diharapkan dengan seperti itu mempercepat kita untuk membangkitkan umat ini secara bersama-sama kepada Islam yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya bahwa kita mendapatkan di dalam amaliyah tarbiyah wa ta'lim yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terpancar di dalam berbagai riwayat dari beliau, bahkan juga di dalam ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Abasa, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma
wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Di antara karakteristik yang berikutnya, yang ketiga, adalah beberapa faedah yang bisa kita petik dari ayat ini, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang setiap saat menggunakan waktunya di dalam dakwah ini. Satu saat berdakwah kepada para pemuka Quraisy, dan dalam kondisi tersebut datanglah Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu. Dia adalah seorang yang buta. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena maslahat yang beliau pandang ketika itu, beliau berhadapan dengan para pemuka Quraisy itu dan memalingkan badannya dari Abdullah ibnu Ummi Maktum. Namun sikap ini kemudian dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni ditegur kemudian ditunjukkan kepada yang seharusnya dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dengan firman Allah taala, abasa wa tawalla. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuka masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya seorang yang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Apakah engkau tahu bahwa ia itu telah datang kepadamu untuk membersihkan jiwanya atau mendapatkan peringatan, maka peringatan itu akan bermanfaat baginya. Beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari hidayah, mencari pengajaran yang menjadikan kita mengambil sebuah ibrah yang sangat berharga di sini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan la'allahu yazakka. Inilah tujuan dari apa yang ingin dicapai oleh Abdullah berkaitan dengan tadkir, berkaitan dengan ta'lim, berkaitan dengan pengajaran yang akan ia dapatkan. Bahwa pengajaran kita, pembelajaran yang ada di sekolah, di madrasah, dimanapun tempat, dan pembelajaran untuk umat, hakikatnya adalah untuk mendapatkan tazkiyah dalam jiwa-jiwa mereka. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai tujuan daripada tarbiyah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umat ini. Sehingga kita dapatkan bahwa para sahabat ridwanu alaihim ajma'in, mereka berusaha untuk mentazkiyah diri mereka dengan tarbiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dilakukan oleh para ulama, dijelaskan akan hakikat ini. Maka kita dapatkan bahwasanya tazkiyah itu dilakukan oleh para ulama salafus saleh di dalam pembelajaran-pelajaran mereka. Abdullah ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala mengatakan, kunna nata'allamul huda 30 sanah wa ta'allamna al-ilma 20 sanah. Dahulu kami mempelajari adab selama 30 tahun dan mempelajari ilmu
selama 20 tahun. Bahwa kurikulum yang dibuat di dalam tarbiyah dan ta'lim adalah kurikulum yang mengarah kepada tazkiyah, kepada adab. Dan inilah keagungan manhaj Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun para ilmuwan bersepakat bahwa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi, ya, penurunan akhlak, dekadensi moral, hal-hal yang sesungguhnya merupakan nilai-nilai akhlak yang harus ada pada sebuah masyarakat, namun sudah berbalik menjadi sesuatu yang dalam tanda kutip tabu, ya. Mereka, para ilmuwan bersepakat untuk mengembalikan itu kepada pendidikan. Nah, pendidikan yang mana? Yaitu diantaranya adalah pendidikan yang harus memusatkan tujuannya itu kepada tazkiyatun nufus. Ya. Yaitu membersihkan sifat-sifat yang jelek yang ada pada peserta didik dan mengisi fitrah mereka yang baik itu dengan al-fadhail, dengan keutamaan-keutamaan. Dan apabila kita sepakat bahwa generasi Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, ya, mereka telah tampil sebagai contoh, maka ketika kita pelajari bagaimana mereka sampai pada hal tersebut, ternyata kita dapatkan mereka mementingkan sisi ini, yaitu sisi tazkiyah. Dan ini seyogianya, ya, menjadi roh pada setiap materi pembelajaran yang diberikan di sekolah-sekolah. Ya. Tidak hanya materi yang berkaitan dengan agama, ad-din, atau materi yang berkaitan dengan tata krama, sopan santun, tetapi seluruh materi, ya, materi-materi pelajaran seluruhnya apabila tidak mengarah kepada tazkiyatun nufus, maka bisa memberikan hasil yang sebaliknya justru. Ya. Seperti alat yang dipahami keliru. Ya. Seharusnya itu adalah untuk kebaikan, namun kemudian digunakan untuk kejahatan. Kenapa? Karena dorongan yang ada di dalam jiwa mereka, hati mereka tidaklah benar. Ya. Tidak dalam rangka untuk tazkiyah kepada dirinya sendiri, sehingga ya, ia dengan tazkiyah tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan manfaat kepada manusia, memberikan manfaat bagi dirinya, memberikan manfaat kepada masyarakat. Dan kalau diperhatikan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan ta'lim, maka selalu Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan hasil, yaitu berupa tazkiyah. Beberapa ayat Al-Quran disandingkan antara, ya, at-ta'lim dengan tazkiyah ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya di antara karakteristik pendidikan yang kita ambil pelajarannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang muallim
yang gemar memotivasi. Ya. Meskipun ada sanksi di balik motivasi atau mengiringi sebuah motivasi, namun kita dapatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang banyak sekali memberikan nilai-nilai berupa atau menanamkan nilai-nilai kebaikan itu dengan melakukan motivasi terhadap para sahabat ridwanu alaihim ajmain. Ya. Misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya kepada Bani Ghifar, Ghifar ghafarallahu lahum. Ya. Bani Ghifar adalah kabilah Ghifar, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada mereka tatkala mereka masuk Islam. Ya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pujian kepada para sahabat Nabi. Ya. Ketika mereka melakukan sesuatu yang memang pantas mendapatkan pujian. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling utama selalu mengingatkan umat ini akan al-jannah wan nar. Memotivasi orang untuk masuk ke dalam jannah dan memperingati orang dari an-nar. Adakah yang lebih baik dari al-jannah? Ya. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, ya, sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Katsir, ya, setelah dirinya rahimahullah termotivasi untuk mendapatkan imarah sebagai seorang gubernur di Madinah, kemudian beliau termotivasi kepada yang lebih tinggi, ya, yaitu khilafah, yang dengan khilafah itu kemudian akan menebarkan kebaikan, keadilan. Kemudian beliau mengatakan, "Tsumma taqat ilal jannati fa arju an akuna min ahliha." Kemudian jiwaku termotivasi untuk mendapatkan surga dan aku berharap menjadi salah satu di antara penghuninya. Maka di dalam tarbiyah dan ta'lim yang kita dapatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa untuk menanamkan apa yang ingin kita berikan kepada peserta didik itu adalah dengan memperbanyak motivasi. Mereka tahu apa yang ingin mereka lakukan dan mereka tahu hasil dari apa yang mereka lakukan. Dan ini membutuhkan sebuah proses, ya, di mana para sahabat ridwanu alim ajmain ternyata mendapatkan banyak hal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang isinya adalah motivasi tersebut. Ya. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi kepada Ali radhiyallahu taala anhu, ya, ketika beliau ternyata adalah orang yang tepat apabila diletakkan di babul qada, misalnya. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memuji sahabat-sahabat pilihannya, ya. Dan termasuk di dalam hal ini adalah pujian. Namun tentunya pujian yang aman dari fitnah. Karena di antara syarat pujian yang dilakukan oleh seorang muallim kepada peserta didiknya adalah pujian yang memang pada tempatnya. Ya. Kemudian pujian tersebut adalah pujian yang
tidak menjadikan seseorang ujub, ya, tidak menjadikan seseorang berbangga dengan dirinya sendiri, ya, dan aman dari berbagai fitnah. Kita tidak mentazkiyah jiwanya, akan tapi sekedar motivasi bagaimana amalan-amalan baik itu, ya, timbul dari kesadaran dirinya. Timbul dari kesadaran bahwa manfaat yang baik yang akan dia dapatkan apabila ia melakukan amalan-amalan tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai memotivasi para anak-anak kecil, ya. Bagaimana beliau memberikan hadiah di antara anak-anak kecil yang berlomba lari kepadanya. Nah, satu ada yang sampai di dadanya, satu ada yang sampai di punggungnya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di samping itu kita mengenal adanya tarhib. Ada targhib dan ada tarhib. Ini adalah karakteristik berikutnya. Ya. Tarhib yang paling besar adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dari ancaman Allah Subhanahu wa taala berupa neraka, ya. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga para sahabat ridwanu alaihim ajmain apabila datang ke majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, seakan-akan melihat al-jannah wan nar. Dan inilah yang kemudian mempengaruhi diri mereka. Dan ini adalah bagian dari muraqabah, bagian dari kontrol seseorang sehingga ia selalu berada di dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tidak keluar dari hudud syariah Allah Subhanahu wa taala. Dari adanya targhib, dari adanya tarhib, ada sanksi di dalam tarbiyah dan ta'lim. Ya. Namun ini adalah sebuah pilihan yang terakhir, di mana seseorang terkadang tidak sadar dan tidak bisa menyadari kecuali apabila ia mendapatkan sanksi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa, ya, yaitu kepada para istri yang tidak mau taat kepada suami. Fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji'i wadribuhun. Ya. Berikanlah mau'idah, pisahkanlah dan pukullah mereka dengan pukulan yang sesuai syariat. Ya. Fa'idhuhunna wahjuruhunna wahjuruhunna fil madhaji'i wadribuhun. Ya. Berarti dari ayat ini, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ada beberapa pelajaran penting seputar sanksi ini. Ya. Yang pertama adalah bahwa sanksi ini adalah pilihan yang terakhir. Ya. Setelah motivasi, penyadaran, dan sebagainya, berbagai langkah telah ditempuh, namun belum juga pada orang tertentu mendapatkan hasil. Bahkan ia melanggar, ya, ketentuan-ketentuan Allah, ya, dan
mengulangi perbuatan tersebut. Ya. Maka ini sudah menjadi beberapa kejadian sehingga dia mendapatkan sanksi itu. Dan sanksi itu di dalam Islam atau di dalam tarbiyah Islamiyah dengan berbagai cara, namun orientasinya adalah bagaimana itu bisa mencapai tujuannya. Sehingga perlu didahului dengan apa yang diistilahkan dengan at-taujih at-tarbawi. Pengarahan. Ya. Kenapa ia harus mendapatkan itu? Dan mengapa dia diberikan hal tersebut? Ya. Didahului dengan nasihat. Sehingga ia faham bahwa hal tersebut bukan karena zat, tetapi ada tujuan yang lain. Ya. Bukan hanya karena zatnya, tetapi sesungguhnya itu adalah bagian dari apa yang ingin dicapai di dalam tarbiyah itu. Kemudian tidak dilakukan di depan umum itu apabila kecuali pada hukum-hukum syar'i yang memang masuk di dalam hudud syar'iyah. Akan tapi dalam dunia pendidikan maka tidak di hadapan orang lain sehingga menjadikan seseorang merasa terhina. Ya. Ada satu cerita di mana seorang anak sudah dibiasakan oleh orang tuanya untuk memberikan minum kepada tamunya. Ketika ada tamu-tamu yang datang ke rumahnya, maka si anak ini dibiasakan oleh orang tuanya untuk ikut menyediakan minum kepada mereka. Satu hari ketika datang tamu-tamu itu, ia memberikan minuman, namun ia keliru meletakkan, ia memberikan minumannya dengan tangan kiri. Maka bapaknya ini merasa malu, ya. Kemudian ia tegur dengan keras di hadapan tamu-tamu tersebut, bahkan ada kata-kata yang tidak baik keluar darinya, ya. Dan akhirnya ini menjadikan pengaruh yang luar biasa pada anak tersebut, sehingga diceritakan sampai usia 40 tahun ia mengingat kejadian itu hingga ia merasa malu untuk berada di sebuah majelis bersama orang banyak. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah sanksi yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya, namun ternyata tidak efektif, tidak menghasilkan, justru malah menimbulkan sesuatu yang negatif. Bahkan pengaruhnya di luar apa yang barangkali diperkirakan oleh orang tuanya. Maka ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, di dalam hal ini pun kita perlu untuk menimbang dan melihat apa yang dilakukan oleh generasi-generasi terdahulu kita, pelajaran dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, hingga kita tidak keliru di dalam memberikan apa yang kita harus berikan kepada peserta didik kita. Berikutnya, ikhwatul iman, karakteristik pendidikan Islam diantaranya adalah dengan melalui pembiasaan. Baik pembiasaan masalah akidah, ya, bagaimana ditanamkan dan dibiasakan di dalam lingkungan yang berakidah Islamiyah. Baik pembiasaan di dalam masalah akhlak dan muamalah. Ya. Pembiasaan di dalam masalah ibadah. Ya. Kita lihat bahwa Rasulullah SAW mengajarkan hal itu kepada kita. Misalnya bagaimana selalu dikaitkan masalah-masalah itu adalah dengan akidah seseorang. Ya.
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Apabila minta bantuan kepada Allah. Itu ditanamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semenjak anak-anak masih kecil. Dilatih untuk bersyukur, dilatih untuk bersabar, dikaitkan dengan akidah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berkaitan dengan ibadah, bagaimana dibiasakan, ya, bagaimana dahulu para sahabat memaknai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perintah salat, bagaimana mereka para sahabat dahulu membiasakan anak-anak mereka untuk berpuasa, ya, di dalam masalah ibadah. Begitu pula di dalam masalah adab-adab, bagaimana ketika Rasulullah SAW mengajari anak untuk makan dengan tangan kanannya, untuk makan dari yang dekat, dan seterusnya. Ini adalah pembiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan kita melihat contohnya dari para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, dan kemudian dengan itu hendaklah kita jadikan sebagai bagian dari tarbiyah dan taklim yang kita lakukan terhadap peserta didik kita. Ikhwatul iman, itulah beberapa karakteristik pendidikan di dalam Islam yang bisa kita ambil dari apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, dan nasihat para ulama salafus saleh. Semoga apa yang disampaikan ini sedikit bisa memberikan manfaat dari apa yang kita lakukan dalam rangka mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang muallim yang muyassir, seorang yang memberikan pembelajaran, mengajarkan kebaikan, mengajarkan Islam, dan sebagai seorang yang di dalam ta'lim tersebut adalah muyassir, ya, memudahkan orang untuk kemudian bisa mengikuti apa yang beliau ajarkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, terima kasih Ustaz Jazakallah khairan atas bahasan materi yang telah Ustaz sampaikan di kesempatan pagi hingga menjelang siang hari ini. Ikhwatal Islam pendengar dan pemirsa Roja, kita memasuki sesi interaktif setelah materi yang kita simak bersama tadi. Silakan bisa hubungi kami di 021 823 6543 atau pesan singkat di 0819 896543. Tentunya kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan bahasan yang Ustaz sampaikan. Silakan, kami coba sapa yang pertama dari penelpon. Iya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana, Pak? Dari Rian, Pak, di Gadingrejo, Pak. Ya, silakan. Menanyakan masalah pendidikan ini, Pak, ya. Silakan. Ini ada seorang kisah nih, Pak. Seorang anak yang ingin berbakti pada orang tuanya. Iya. Nah, seorang ibunya anak ini, dia adalah seorang penjual dagangan gitu ya, dagangan warung dorong gitu. Tapi di warung dorong itu ada sebuah minuman keras, Pak, Hammer. Nah, kalau ada Hammernya itu kan, kita sebagai anaknya bagaimana? Apakah tetap harus membantu atau tidak? Iya. Sedangkan kemarin tindakan anak ini adalah dia tidak membantu orang tuanya karena disebabkan ada minuman itu. Iya. Dan takut nggak tahu hukumnya bagaimana, Ustaz. Iya. Mohon pencerahan, Ustaz, ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Baik. Ikhwatul iman, bahwa sudah jelas bagi kita Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, kepada bapak kita, kepada ibu kita. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah engkau di dalam ketakwaan, kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Mirip dengan kisah itu adalah apa yang terjadi pada
Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya, yang dikatakan bahwa bapaknya adalah seorang pemahat berhala. Namun Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya, tidak membantunya. Ya. Namun di sisi lain beliau alaihissalatu wassalam menunjukkan kebaikan akhlak yang luar biasa. Ya. Sehingga meskipun beliau telah menunjukkan hal itu, namun juga tidak mendapatkan keridhaan orang tuanya, ya. Sampai kemudian diusir, wahjurni maliya, ya. Namun apa yang ingin kami sampaikan, bahwa untuk kemudian tidak membantu harus melalui cara di mana dia memperlihatkan kepada ibunya bagaimana dia membantu ibunya dengan cara yang lain, ya. Atau di dalam hal-hal yang kemudian inti daripada kesulitan ibunya itu adalah tertangani, ya. Sebagai contoh misalnya, ini sebagai contoh cara saja, apabila dorongan itu tempat dagangnya itu di dalamnya ada minuman keras misalnya, maka dia cukupkan ibunya untuk istirahat di rumah, ya. Dia yang membawa itu, misalnya ada waktu, ya. Dia yang membawa itu. Namun ketika dia bawa itu, maka dia taruh minuman keras itu, maka dia menjajakan, ya, barang dagangan itu tanpa minuman keras, ya. Dan mungkin berbagai cara yang lain yang dia bisa lakukan, yang intinya dia tidak boleh membantu di dalam al-ithmi wal udwan, dan dia berbakti kepada kedua orang tuanya dengan cara yang disyariatkan. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk saudara kita Rian, semoga bermanfaat tadi. Kita angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya Ustaz. Saya memiliki anak yang saat ini belajar di salah satu pondok pesantren Ahlus Sunnah. Ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pondok pesantren tersebut bahwa untuk memotivasi anak di dalam meningkatkan kualitas belajarnya atau di dalam meningkatkan kedisiplinan belajarnya, maka setiap pelanggaran dari anak atau santri akan dikenakan semacam biaya atau dalam bentuk rupiah yang kemudian dibayarkan kepada pihak lembaga tersebut. Apakah ini baik dalam rangka kita memperbaiki atau memotivasi anak, Ustaz? Mohon penjelasan dan nasihatnya. Baik. Akhwatul iman, bahwa cara untuk memberikan sebuah motivasi tentunya adalah sebuah hikmah yang ada pada seorang muallim, ya, seorang guru, ya. Kita memberikan sanksi pun apabila tidak tepat, maka tidak akan efektif. Atau kita memberikan hadiah apabila tidak tepat, maka juga tidak akan efektif. Sebagai contoh misalnya, seorang yang menghafalkan Al-Quran, ya, kemudian kita berikan hadiah misalnya dengan hadiah berupa uang 100.000 rupiah katakanlah begitu. Namun yang bersangkutan sudah terbiasa dengan kebiasaan yang lain, ya barangkali itu tidak akan efektif. Ya. Demikian juga dengan sebuah sanksi. Ya. Apabila diberikan kepada seseorang, sebagai contoh, ya, bahwa seorang yang melakukan sebuah pelanggaran, ya, kemudian dia diberikan sanksi yang dia sudah biasa menerima sanksi tersebut, maka itu juga tidak akan efektif. Disinilah hikmah seorang muallim, seorang sebagaimana seorang qadhi terkadang memberikan ta'zir yang berbeda-beda kepada seorang yang melanggar. Oleh karenanya, walaupun insyaallah secara hukum boleh, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, namun yang lebih penting dari itu adalah apa kira-kira yang lebih tepat yang diberikan kepada anak yang bersangkutan, sehingga dia berhenti dari
pelanggarannya sehingga dia berhenti dari apa yang menurut lembaga tersebut adalah tidak boleh dilakukan. Ya. Ini adalah hal yang lebih dipertimbangkan. Walaupun secara hukum boleh sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama. Wallahu ta'ala alam. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian atau pendengar atau pemirsa yang bertanya via pesan singkat tadi. Kita masih berikan kesempatan untuk penelpon yang kedua. Silakan di 0218236543. Naam. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu ke pertanyaannya. Bu. Iya, dari Aisyah. Silakan. Ini saya sebagai seorang putri. Terus Bapak itu melakukan kesirikan, misalnya menyembelih ayam ditujukan kepada orang yang sudah meninggal. Saya juga sudah mengingatkan, tapi beliau tidak menggubrisnya. Baik, sehingga pertanyaannya? Misalnya ada ritual seperti itu, saya itu disuruh membantu memasak. Apa kira-kira saya juga termasuk orang yang termasuk di dalam kesirikan apa enggak ya Bapak? Baik. Saya mohon pencerahannya. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, jika kita kembali kepada para sahabat di dalam kisah-kisah mereka terhadap orang-orang tua mereka, ya, maka mereka tidak mentaati di dalam kesyirikan. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila keduanya mengajak engkau melakukan syirik yang engkau tidak mempunyai ilmu tentangnya, fala tuti'huma, maka janganlah engkau taati keduanya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Maka apabila kita dihadapkan kepada hal-hal yang jelas-jelas, ya, apabila ya, kita mendapatkan jelas-jelas perbuatan syirik misalnya, ya, maka kita harus berusaha sebisa mungkin untuk menghindari itu, ya, untuk menghindari itu, sehingga kita tidak termasuk membantu di dalam masalah kesyirikan. Ya. Tapi sekali lagi bahwa insyaallah taala orang tua itu akan memahami kita lebih baik apabila kita menunjukkan bahwa kita sangat membantu orang tua kita di dalam perkara-perkara yang lain. Ya. Dan dengan seperti itu, insyaallah taala, ya, kita akan lebih bisa untuk bermuamalah kepada keduanya, meskipun apa yang terjadi kepada sebagian para nabi, sebagian sahabat, ya, ternyata kemudian juga menimbulkan satu hal yang istilahnya permasalahan antara dirinya dengan orang tua. Namun dengan kita insyaallah memilih cara-cara yang baik, semoga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menunjuki orang tua kita, ya. Kadang-kadang mungkin dengan nasihat tidak bisa, ya. Dengan pemberitahuan tidak bisa, namun justru dengan doa, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, ketika mendapatkan bahwa ibunya didakwahi oleh beliau, ya. Kemudian dijelaskan tentang Islam, tetapi setiap kali disebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, justru, ya, ibunya mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga kemudian Abu Hurairah mengadukan itu kepada Rasulullah dan meminta doa. Kemudian didoakan oleh Rasulullah SAW hingga kita tahu bagaimana ibu Abu Hurairah masuk ke dalam din Allah Subhanahu Wa Taala, ke dalam Islam, ya, dengan doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Demikian ibu yang bertanya. Kita angkat kembali Ustaz pertanyaan dari pesan singkat. Ada pendengar kita yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya bagaimanakah kiat mendidik anak yang saat ini sudah memasuki usia remaja. Anak-anak tersebut lalai dan sering meninggalkan sholat.
Hal ini juga terjadi karena kelalaian orang tua pada waktu kecil, anak tersebut yang tidak dididik dan tidak diarahkan untuk bisa melaksanakan sholat. Mohon nasihat dan penjelasan terhadap kondisi ini, Ustaz. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha." Ya. Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan sabarlah, ya. Jadi kita bersabar di dalam memerintahkan anak-anak kita untuk melakukan salat, dan dalam arti, ya, perintah dengan berbagai halnya, ya. Kita memberikan contoh, kita orang tua dalam waktu-waktu sholat menjaga waktu sholatnya sehingga anak-anak kita sadar bahwa itu adalah sebuah kebiasaan baik yang harus dia lakukan. Kemudian kita juga bisa berikan kepada dia beberapa akibat-akibat buruk, ya, bagi orang yang tidak menjaga sholatnya, ya. Kita bisa ajak dia untuk melihat misalnya akibat-akibat yang tidak baik bagi orang-orang yang tidak menjaga sholatnya, sehingga dia sadar bahwa yang diinginkan oleh orang tuanya itu adalah kebaikan untuknya, bukan karena sebuah paksaan, bukan karena dia dipaksa untuk melakukan sesuatu yang dia sedang merasa berat untuk melakukannya. Namun sesungguhnya bahwa apa yang diinginkan oleh orang tuanya itu adalah kebaikan dan keuntungan bagi dirinya. Dengan cara apa? Dengan cara membandingkan misalnya antara orang-orang yang menjaga sholat dengan orang-orang yang tidak memperhatikan sholat, ya. Dengan cara memberikan kepada dia manfaat-manfaat sholat, ya, dan madarat-madarat serta bahayanya orang yang melalaikan sholat, ya. Kemudian yang berikutnya, dia diarahkan kepada teman-teman yang tentu saja menjaga sholat, ya. Lingkungan, ya, ini harus dijaga. Sebab kita mendapatkan bahwa anak-anak remaja itu adalah anak-anak yang selalu terpengaruh dengan apa yang banyak dia lihat, apa yang menjadi model yang dia pahami, ya. Sehingga apabila kita bisa menggiringnya kepada sesuatu yang baginya adalah model, baginya adalah apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan teman-temannya melakukan seperti itu, maka dia akan ikut insyaallah ta'ala terdorong. Namun apabila dia masuk ke dalam lingkungan ataupun ke pertemanan, ya, yang tidak mengagungkan hal-hal kebaikan seperti sholat, maka dia juga akan terbawa ke dalam hal itu, ya. Kemudian tidak kalah pentingnya juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana dijadikan sebagai doa para nabi, ya. Waj'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku adalah orang yang muqimas salati, mendirikan salat, wa min dzurriyyati, dan juga anak keturunanku, ya. Maka ini adalah satu hal yang tidak boleh kita tinggalkan, ya. Kita harus melakukan itu, ya. Karena itulah yang dilakukan oleh para nabi, ya. Bagaimana mereka menjadikan keturunan-keturunan mereka itu adalah ahlus shalah, di antaranya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai ahlus shalah, wallahu taala alam. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk pendengar dan pemirsa yang bertanya tadi. Kita berikan kesempatan di kesempatan yang berikutnya dari telepon 0218236543. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu ke pertanyaannya, Ibu. Saya hamba Allah dari Aceh, Ustaz. Silakan Ibu. Anak saya perempuan kelas 6 SD, Ustaz. Nggak mau sekolah, Ustaz. Juga nggak mau masuk pesantren. Kan mau masuk ajaran baru. Anak saya ini maunya les menjahit, kursus buat kue, gitu, Ustaz. Terus di rumah, walaupun dia di rumah, jadi selama ini tidak sekolah, Ustaz, karena memang nggak mau. Jadi kalau diajari tahajud,
Al-Quran, hadis itu tenang dia Ustaz. Hafalannya pun alhamdulillah. Ya. Jadi kalau misalnya les mengaji, anak saya ini alhamdulillah menurut gurunya bacanya sudah sangat baik dan sangat pandai memilih teman Ustaz. Jadi di lingkungan rumah ini tidak mau berteman karena anak-anak di lingkungan saya ini suka nonton kartun, bergabung laki-laki dan perempuan, dia tidak suka Ustaz. Masya Allah. Jadi Ustaz, kami nggak mau pesantren ini, saya jadi berpikir Ustaz, gimana ini Ustaz ya, mohon nasihat Ustaz. Baik. Apakah nggak apa-apa gitu nggak sekolah gitu Ustaz? Baik. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik. Untuk ibu yang ada di Aceh, bahwa sesungguhnya pendidikan itu utamanya apabila orang tua mampu, ya, dalam usia-usia seperti itu dikembalikan kepada orang tua apabila orang tua mampu melakukannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Ya. Ila akhiril hadis, sampai akhir hadis, ya. Dan demikian juga dengan seorang ibu, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha, ya. Wa hiya mas'ulatun anha. Ya. Bahwa seorang ibu, seorang perempuan, dia juga pemimpin di rumah suaminya, dan dia bertanggung jawab. Ya. Dalam hal ini berkaitan dengan harta suami, berkaitan dengan pendidikan anak ketika di rumah, ya. Oleh karenanya, apabila orang tua itu mampu, maka intinya bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab orang tua. Apakah itu dilakukan di rumah atau dilakukan di sekolah-sekolah, ya. Dan sekarang Allah Ta'ala alam barangkali juga menjadi salah satu alternatif untuk jenjang pendidikan secara umum, bahwa ada yang namanya homeschooling, ya, misalnya. Itu dia bisa tempuh dengan seperti itu, ya. Kemudian nanti pada saatnya dia harus melanjutkan ke satuan pendidikan berikutnya, ya, maka dia bisa karena dia mendapatkan ijazah sebagai administrasi untuk melanjutkan kepada jenjang berikutnya. Kemudian yang kedua, anak usia SD itu adalah usia-usia di mana memang masih dalam kondisi tidak mampu untuk kemudian dipaksa pada hal tertentu, namun dibiasakan, ya. Hanya karena pembiasaan, ya, bukan karena keterpaksaan dia melakukan itu, ya. Dan usia-usia tertentu memang dia masih banyak bermain. Dalam usia itu dia secara umum hanya belajar membaca, hanya belajar menulis, hanya belajar berhitung. Adapun kita membekalinya, ya, dengan berbagai macam yang seperti dikehendaki oleh agama kita, jadi berarti membaca Al-Quran termasuk, ya, menulis Al-Quran termasuk, ya, menghafal Al-Quran, dan alhamdulillah itu telah dicapai oleh anak ibu berdasarkan pernyataan ini. Oleh karenanya tidak terlalu khawatir untuk sementara waktu, namun sekedar nasihat secara umum bahwa jenjang pendidikan yang barangkali nanti dia akan tempuh selanjutnya, ya, perlu dipelajari misalnya tentang homeschooling, ya. Bahwa barangkali itu adalah cocok buat putri ibu di dalam hal ini, ya. Artinya secara pendidikan agama, tarbiyah din itu didapatkan oleh orang tuanya dan terbimbing dengan baik, ya. Bahkan sampai sholat tahajud, ya. Dan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan kepada sebagian sahabat, pada Abdullah ibnu Abbas, ya, ketika sholat malam bersamanya, ya. Ininya didapatkan, namun apabila suatu saat ingin melanjutkan kepada satuan pendidikan berikutnya, dia pun tidak terhalang, ya. Jadi tidak harus dia sekolah di SD umum, ya, tidak harus sekolah di SMP atau di pesantren. Namun yang paling penting, yang pertama adalah dia mendapatkan porsi pendidikan yang seharusnya dia dapatkan sesuai dengan usianya,
Yang kedua kita tetap mengantisipasi apabila suatu saat dia harus melanjutkan kepada satuan pendidikan berikutnya. Ya, jangan sampai misalnya nanti suatu saat besar dia akan melanjutkan kepada satuan pendidikan, dia tidak bisa melanjutkan. Ya, karena ini adalah perkara yang merupakan tambahan buat kita, walaupun secara umum adalah seorang selama dia terdidik dalam lingkungan Islam, dalam tarbiyah Islamiyah, insya Allah semua Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan baginya jalan-jalan yang lain. Namun kalau kita berbicara jenjang pendidikan umum, ya barangkali itu adalah salah satu solusi yang bisa dilakukan oleh ibu. Bisa juga bekerja sama dengan misalnya sekolah-sekolah tertentu yang memang bisa mengakomodir itu, ya. Bisa mengakomodir itu. Kadang-kadang ada mungkin sekolahan-sekolahan yang kita bisa ikut ujian, ya, meskipun tidak setiap hari dia berada di sekolah tersebut karena kondisi-kondisi tertentu misalnya diizinkan, yaitu barangkali termasuk jalan keluar untuk putri ibu. Wallahu taala alam. Baik, terima kasih Ustadz atas jawaban dan nasihatnya, dan ini jawaban juga untuk Ummu Hanif di Bekasi yang bertanya hal yang sama dengan yang Ibu dari Aceh tadi sampaikan. Dan pertanyaan dari Ibu tadi adalah pertanyaan penutup, Ustaz, karena waktu yang terbatas, dan mungkin ada kesimpulan akhir atau penutup yang akan Ustaz sampaikan. Silakan. Baik. Akhwatul iman, azani Allah wa iyyakum, kita merasa senang karena mulai kita dapatkan bahwa sekolah-sekolah kita adalah sekolah-sekolah yang mengajarkan kembali kepada Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan dipahami oleh para sahabat. Dan apabila kita kembali kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, semakin hari kita mendapatkan semakin banyak hal yang mungkin perlu untuk kita masukkan ke dalam kurikulum kita, ke dalam sistem pendidikan kita, ke dalam metodologi pembelajaran kita. Banyak hal yang kita bisa manfaatkan sebagai salah satu cara agar kita semakin dekat dengan pendidikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berharap Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk berpredikat sebagai seorang yang muallim, muyassir, bagaimana predikat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita harapkan itu kepada semuanya, baik kepada seorang pendidik ataupun siapa saja, karena hakikatnya kita semuanya berada di dalam tarbiyah, ta'lim, dan juga dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Itulah yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.